Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita dapat bersama-sama menikmati indahnya bulan Ramadan di tahun 1443 ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, puasa kita yang sudah kita lakukan dan amal ibadah yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan berkat kita banyak membaca salawat, kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di fase ketiga bulan Ramadan ini, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ramadan yang banyak sekali keberkahan di dalamnya. Semakin ke penghujung semakin banyak Allah Subhanahu wa taala menyediakan anugerah, kasih sayang, rahmat dan ampunan untuk hamba-hambanya, yang mana rahmat, ampunan dan keistimewaan tersebut tidak kita dapat di hari-hari sebelumnya di Ramadan. Maka sudah tentu 10 hari terakhir bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan yang keistimewaannya melebihi daripada 20 hari Ramadan sebelumnya. Maka tidak heran kalau kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau memperlakukan lebih istimewa dibanding hari-hari Ramadan sebelumnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dalam sebuah hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir shadda mi'zarah wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menguatkan ikatan kainnya. Ulama mengatakan ini sebuah kinayah bahwa beliau lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir Ramadan. Ada juga yang mengatakan syadda mi'zarah itu adalah kinayah daripada i'tizalun Nabi an-nisa'i, bahwa Nabi SAW tidak mendekati istri-istri beliau di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahya lailahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai daripada ibadah salat, i'tikaf, qiraatul Quran, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa ayqadha ahlah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak lupa membangunkan keluarga beliau di rumah untuk sama-sama ikut beribadah memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk mendapatkan kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini puncaknya adalah adanya malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah dijelaskan bahwa fa innal amila fiha bi ta'atillah yakunu fiha khairan min amalihi fi alfi syahrin. Sesungguhnya orang yang beramal ketaatan kepada Allah di malam Lailatul Qadar itu, pahalanya lebih baik daripada amalannya pada 1000 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Amalan kita di malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ulama menghitung 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam Lailatul Qadar itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, ke langit dunia secara sekaligus. Lalu kemudian setelah itu Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara bertahap. Al-Quran merupakan kitab suci kita yang mulia. Allah turunkan di malam yang mulia, di bulan yang mulia. Maka sejatinya Al-Quran tersebut, kemuliaan Al-Quran tersebut tidak akan pernah kita dapat kecuali kita mau mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Kita membaca Al-Quran setiap harinya, menjadikan Al-Quran wiritan kita. Kita mau memahami isi kandungannya serta mengamalkan apa yang menjadi isi kandungan Al-Quran. Dengan demikian kita bisa berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Al-Quran nanti kelak yang kita baca, yang kita pelajari isi kandungannya, hakam hukumnya, akan memberikan syafaat kepada kita kelak di hari kelak di akhirat. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah riwayat, Al-Quran tersebut akan menjadi saksi bagi orang yang membacanya. Al-Quran akan berkata, Ya Rabb, manna'tuhun nauma bil-laili fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, ya Tuhanku, seorang hamba itu telah terjaga malam harinya karena aku, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat untuknya. Para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 hari terakhir Ramadan yang ada di hadapan kita merupakan kesempatan emas untuk kita untuk memaksimalkan diri kita dalam beribadah. Barangkali puasa kita sebelum-sebelumnya kita jalankan masih dalam keadaan lalai. Ibadah yang kita lakukan masih belum khusyuk. Munajat yang kita panjatkan kepada Allah belum sepenuh hati. Maka 10 hari terakhir ini kesempatan emas buat kita yang belum tentu kita dapatkan pada tahun-tahun berikutnya. Kita berharap dengan adanya 10 hari terakhir ini yang Allah berikan kepada kita, kita bisa memaksimalkannya dengan bangun malam, melaksanakan ibadah di malam hari, dengan banyak iktikaf di masjid, dengan membangunkan keluarga kita, anak kita, istri kita untuk terlibat dalam meraih ridha Allah, dalam berburu ridha Allah dan meraih keutamaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan taufik dan hidayah, mendapatkan keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan ini. Alangkah ruginya kita sudah diberikan dan ditakdirkan oleh Allah berada di 10 terakhir bulan Ramadan, namun kita tidak memaksimalkannya. Orang yang merugi adalah orang yang ditakdirkan berada di 10 terakhir Ramadan, namun tidak memaksimalkan 10 hari terakhir tersebut dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, pertolongan untuk dapat memperbanyak ibadah, munajat di 10 hari terakhir sehingga kita dapat rahmat Allah, ampunan Allah dan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.